Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Agustianto dengan NIM 0530444203. Saya adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum tugas 2 mata kuliah Jaringan Komputer. Untuk mengerjakan tugas praktik 2, kita akan memerlukan yaitu CMD atau Command Prompt. Untuk yang pertama yaitu CD. CD ini berfungsi untuk memindahkan directory. Nah, contohnya seperti ini. Directory berpindah ke C plus Windows. Yang sebelumnya seperti ini. Nah, untuk yang kedua yaitu CLS. CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar pada CMD. Nah, dapat kita lihat di sini yang tadi kita sudah buat semuanya bersih ya. Nanti yang ketiga yaitu CLS. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan teks bantuan khusus untuk perintah CLS. Untuk yang keempat yaitu perintah ini berfungsi untuk menampilkan menu-menu bantuan yang lebih lengkap untuk perintah directory. Dapat kita lihat di sini. Selanjutnya yaitu ipconfig. Nah, ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan konfigurasi dasar antarmuka jaringan seperti IP address, netmask, dan juga gateway. Nah, dapat kita lihat di sini. Ini menampilkan IP address. Selanjutnya yaitu ipconfig/all. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi yang jauh lebih detail. Nah, dapat kita lihat di sini semua ditampilkan ya. Nanti selanjutnya yaitu IP. Nah, perintah ini berfungsi untuk kamus yang menampilkan panduan dan contoh penggunaan perintah ipconfig. Nah, selanjutnya yaitu ipconfig release. Nah, perintah ini berfungsi untuk mereset atau mengosongkan ipconfig pada komputer dari DHCP. Nanti selanjutnya itu nah, perintah ini berfungsi untuk meminta dan menetapkan IP address baru dari DHCP server. Nanti selanjutnya perintah ipconfig. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan daftar cache domain name sistem itu DNS di komputer kita. Selanjutnya yaitu plus DNS. Selanjutnya yaitu IP. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengosongkan atau mereset cache DNS terdekat. Untuk selanjutnya yaitu ipconfig. Perintah ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang komputer ke DNS server terdekat. Selanjutnya yaitu ping. Nah, ping ini berfungsi untuk mengirim paket ICMP untuk menguji konektivitas ke komputer lain atau internet. Sebagai contoh ping. Ini salah satu contoh ping ya teman-teman. Selanjutnya yaitu perintah ini berfungsi untuk melacak rute atau jalur router yang dilewati oleh paket data untuk mencapai tujuan. Sangat berguna untuk mencari titik jaringan yang terputus. Selanjutnya yaitu piping. Nah, piping ini berfungsi untuk perintah gabungan dari ping dan
architecture yang mengukur network latensi dan network loss di setiap hub. Untuk selanjutnya yaitu route. Nah, route ini berfungsi untuk menampilkan atau menambah atau menghapus perintah routing error pada jaringan dengan dua router atau lebih. Nah, selanjutnya yaitu net restart. Selanjutnya yaitu net start. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan statistik layanan dan port jaringan yang sedang aktif, mirip dengan task manager untuk jaringan. Itu selanjutnya yaitu NS lookup. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan statistik layanan dan perintah ini berfungsi untuk mendiagnosis DNS. Nah, NS lookup ini berfungsi untuk mendiagnosis DNS network dan menampilkan IP address yang sesuai dengan sebuah nama domain. Nah, dapat kita lihat ya di sini yaitu addressnya yaitu ini. Selanjutnya yaitu NetSH. Nah, perintah ini berfungsi sebagai tool canggih untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan, seperti IP status. Nah, untuk yang terakhir yaitu NET. Nah, perintah ini berfungsi untuk menganalisis konfigurasi jaringan dengan opsi seperti melihat komputer di LAN, atau juga bisa menyinkronkan waktu, atau juga bisa mengelola pengguna. Demikianlah penjelasan hasil tugas praktikum 2 jaringan komputer yang telah saya lakukan. Terima kasih pada Bapak Ibu tutor atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih.